Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Petrus Seran, NIM 0548466909, Prodi Sistem Informasi, asal UT Daerah UT Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya terkait tugas 1 untuk mata kuliah struktur data. Yang mana saya diberi tugas untuk membuat satu buah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Yang kedua, membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Dan yang ketiga, pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Yang berikut, pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut, yaitu 1, 3, 5, 14, 19, 20, 27, dan 29. Yang berikut, yang kelima, membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Jadi hasil pekerjaan saya ini sudah saya kerjakan dan sudah saya masukkan dalam data source atau source code. Jadi untuk penjelasan soal nomor 1, int struktur baris. Jadi int sama dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Struktur baris itu menunjukkan nama variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Struktur baris sama dengan 5. Ini adalah inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal pada variabel. Dalam contoh ini, nilai 5 disimpan ke dalam variabel struktur baris. Yang ketiga, sistem titik out print line. Perintah ini untuk menampilkan nilai variabel yang akan keluar ke layar konsol. Untuk penjelasan soal nomor 2, yaitu membuat variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru. Yaitu di sini pertama kita membuat public class-nya. Public class-nya dengan nama kata baru. Pada public static void main itu ada deklarasi variabel dengan tipe data string, di mana string kata baru sama dengan deklarasi tipe data string. String kata baru ini adalah deklarasi variabel dengan tipe data string. Tipe ini digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter.
huruf, angka, simbol, spasi, dan lain-lain. Sama dengan merupakan operator penugasan yang digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Deklarasi tipe data string merupakan nilai atau data yang disimpan dalam variabel kata baru. Nilai ini harus ditulis di dalam tanda kutip ganda karena merupakan tipe data string. Yang berikut, sistem .out_println kata baru. Itu berfungsi untuk menampilkan isi variabel kata baru ke layar atau output. Untuk penjelasan soal nomor 3, yaitu pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 0, 7, 10, 20, dan 23. Integer itu 4 angka. Ini adalah deklarasi array bertipe data integer. Simbolnya kurung buka, kurung tutup, menandakan bahwa variabel 4 angka bukan hanya satu nilai, melainkan kumpulan dari beberapa nilai bertipe integer, array satu dimensi. Yang kedua, sama dengan kurung kurawal buka 7, 10, 20, dan 23. Ini adalah inisialisasi langsung array. Artinya kita memberikan nilai awal secara langsung pada saat deklarasi. Nilai-nilai ini akan otomatis menempati indeks array. 4 angka 0 sama dengan 7, 4 angka yang ke-1 sama dengan 10, 4 angka yang kedua sama dengan 20, 4 angka ketiga sama dengan 23. Kenapa 0 ditulis menjadi, kenapa 07 ditulis menjadi 7? Di dalam Java, angka yang diawali dengan 0 dianggap bilangan oktal atau basis 8, bukan desimal atau basis 10. Karena itu, menulis 07 bisa membingungkan. Nilainya bukan 7 dalam desimal, melainkan 7 dalam oktal yang memang sama nilainya. Jadi agar jelas dan aman, lebih baiknya menulisnya sebagai 7. Berikutnya, for int sama dengan 0, titik koma, i lebih i dalam kurung 4 angka titik let titik koma i plus plus digunakan untuk menelusuri semua elemen array dari indeks 0 hingga indeks terakhir 4 angka titik let strap 1. Yang berikutnya sistem titik out_println itu menampilkan isi setiap elemen array ke layar. Untuk penjelasan soal nomor 4, pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka bertipe string berukuran 3 baris kali 3 kolom berisi angka yang diberikan. String kurung buka, kurung tutup, angka. Itu menandakan bahwa angka dalam array 2 dimensi dengan tipe data string tanda kurung buka, kurung tutup 2, berarti setiap elemen di dalam array adalah array string lainnya. Inisialisasi langsung menggunakan tanda kurung kurawal. Tipe data string
Walaupun isinya berupa angka, setiap elemen ditulis dalam tanda kutip ganda karena disimpan sebagai teks atau string, bukan berarti bertipe int atau integer. Perulangan for bertingkat. Angka titik let itu menghitung jumlah baris. Yang berikut angka dalam kurung siku i titik let menghitung jumlah kolom baris ke-1. Digunakan untuk menampilkan isi array dalam bentuk tabel. Yang berikutnya penjelasan untuk soal nomor 5 itu terkait dengan deklarasi linked list atau list angka, di mana kelas ini adalah implementasi dari struktur data linked list di Java. Linked list atau dalam kurung integer list angka sama dengan new linked list. Itu membuat sebuah objek list angka yang bertipe data integer. Artinya list angka hanya dapat menyimpan nilai bertipe integer dalam bentuk objek integer. Berikutnya metode. Itu digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam linked list. Urutannya adalah sama seperti saat kita menambahkan, yaitu diurutkan secara menurun ke bawah, mulai dari angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Maka isi dari list angka akan menjadi mendatar atau horizontal, yaitu mulai dari angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Yang berikutnya sistem titik out print len, yaitu isi dari list angka titik 2 kutip ganda tambah list angka, yaitu menampilkan isi linked list ke layar. Java akan secara otomatis memanggil fungsi toString dari linked list sehingga tampilannya rapi dalam bentuk list. Jadi inilah penjelasan singkat dari saya terkait hasil kerja tugas 1 untuk mata kuliah struktur data. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon untuk Bapak dosen mengoreksi dan memberikan masukan untuk saya bisa membenahi hasil pekerjaan saya ke depan. Terima kasih dan selamat siang.